Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar semua, pemirsa sekalian, dimanapun Anda berada, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian herbal kita, ya. Dimana pada pertemuan kali ini akan kita ketengahkan tentang keunggulan obat herbal. Seperti apa obat herbal ini sehingga dia menjadi atau boleh atau bahkan bisa dikatakan harusnya menjadi pilihan untuk kita semua dalam upaya menjaga kesehatan kita maupun mengobati penyakit yang ada. Teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, obatan herbal ini, ya, apabila kita lihat atau kita bandingkan dengan obat-obatan kimia, ya, obat-obatan sintetis, maka obat-obatan yang berasal dari tanaman obat atau kita kenal dengan obat herbal itu memiliki beberapa kelebihan, memiliki beberapa keutamaan, keunggulan, ya. Apa saja keunggulan, ya, kelebihan dari obat-obatan herbal, dari obat-obatan herbal ini terhadap obat-obatan kimia atau sintetis? Yang pertama, bahwa obat-obatan herbal ini dia tidak ada efek samping atau sangat minim efek sampingnya. Tentunya penggunaannya juga harus sesuai dengan aturan, harus sesuai dengan anjuran para ahli, ya, agar kemudian obat-obatan herbal ini bisa tepat guna, ya, bisa bekerja dengan baik untuk memperbaiki jaringan-jaringan yang rusak dan juga untuk mengobati penyakit-penyakit yang ada. Ini yang pertama. Jadi sangat minim efek samping, bahkan bisa dibilang, ya, tidak ada efek samping selama penggunaannya dengan sesuai anjuran para ahli. Maka itu manusia lebih cocok dengan herbal. Karena apa? Manusia ini adalah makhluk organik, ya. Karena itu dia cocok dengan yang alami, ya. Obat-obatan herbal, ya, ini sangat pas kalau kiranya kita gunakan, karena kita juga ini adalah makhluk organik itu sendiri. Teman-teman dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keunggulan kedua daripada obat-obatan herbal yaitu bahwasanya obat-obatan herbal ini dapat mengobati penyakit tertentu yang tidak bisa disembuhkan secara tuntas dengan obatan kimia atau sintetis. Jadi yang kita tahu, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bahwa ada beberapa jenis penyakit itu dalam kedokteran modern
dia masuk kategori penyakit seumur hidup, sehingga penderitanya itu disarankan dan dianjurkan, kalau tidak bisa kita bilang diwajibkan, untuk terus konsumsi obat seumur hidupnya. Nah, tentunya ini akan sangat membuat si pasien merasa berat dan kesulitan. Namun demikianlah apa yang ada, bahwasanya ada yang kemudian mendapatkan kenyataan bahwa penyakitnya ini adalah termasuk penyakit seumur hidup. Jadi harus konsumsi obat seumur hidup. Nah, dalam pengobatan herbal itu tidaklah dikenal, ataupun pengobatan holistik tidak dikenal penyakit seumur hidup. Karena kata Nabi, likulli da'in dawa, setiap penyakit ada obat. Maka itu kita tetap akan berikhtiar. Nah, menggunakan pengobatan herbal ini salah satu ikhtiar yang bisa kita gunakan untuk mengobati penyakit-penyakit yang kiranya tidak tuntas dengan kedokteran modern. Apa itu? Yaitu seperti penyakit semisal diabetes, hipertensi, asam urat, kanker dan lain sebagainya. Ini semua bisa diikhtiarkan maksimal dengan menggunakan obat-obatan herbal. Nah, baik, yang telah bertanya ada berapa orang ini saya jawab dulu sebelum kita lanjut. Yang pertama, ada yang bertanya tadi, kalau ada yang terlewat silakan ditanyakan kembali saja. Nah, Ustadz, bagaimana menyembuhkan penyakit kebas di kaki? Apa yang harus dikonsumsi? Nah, untuk kebas-kebas ini bisa jadi sebabnya adalah sirkulasi darah yang tidak normal atau tidak lancar. Silakan konsumsi pegagan, baik yang bentuknya kapsul, 2 pagi setelah subuh, 2 sore setelah asar, 2 kapsul maksudnya, atau silakan buat jus pegagan dengan ambil takaran 1 genggam daunnya, lalu di blender dengan air 200 ml, lalu disaring dan diminum setiap pagi hari sekali. Kemudian teman saya mimpi saya meninggal lalu hidup kembali. Itu artinya apa ya? Nah, teman-teman, mohon maaf, kita sekarang fokusnya adalah kajian herbal, Jadi kalau untuk kajian tentang mimpi, gangguan jin, itu nanti pada bab kajian tentang ruqyah syar'iyyah. Insya Allah juga nanti akan kita live dengan tema kuliah ataupun kajian ruqyah syar'iyyah. Nah, mimpi itu ada 3 secara garis besar. Mimpi yang datangnya dari Allah, mimpi baik, itu datangnya dari Allah. Kemudian ada mimpi buruk, datangnya dari syaitan. Kemudian ada bunga tidur, yaitu sekedar mimpi yang masuk dalam tidur kita ketika kita terlalu teringat akan sesuatu sehingga memori kita terus membawanya sampai kita tidur. Nah, terkait yang ditanyakan ini, maka jangan terlalu dipikirkan. Cukupkan saja dengan memohon kepada Allah yang terbaik, berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan. Ini untuk mimpi. Kemudian Assalamualaikum Pak Ustadz Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih ingat sama saya Pak Ustadz, nanti kita japri aja lah. Kalau untuk mengingat ini saya masih perlu mengingat kembali teman-teman, karena memang tidak semua diingat kalau tidak
kita japrian ya, biar lebih kuat lagi ingatannya. Kemudian Ustadz, daun bidara itu bisa buat kebas. Saya setiap hari makan buahnya. Apa manfaat bidara, Tat? Ya. Ini daunnya apa buahnya nih ya. Kalau daunnya itu biasa dipakai untuk membantu pengobatan gangguan sihir dan jin ya. Dipakai campuran air mandi. Nah, itu bisa juga untuk di jus dan dikonsumsi sebagai niatan untuk melemahkan pengaruh sihir dan jin yang ada ya. Namun ada juga yang mengatakan bahwa daun bidara ini bisa untuk menurunkan tensi, tekanan darah ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu dulu ya untuk pertanyaan. Kita lanjutkan pada materi kita. Nah, yang kedua tadi bahwa obatan herbal ini dapat mengobati penyakit-penyakit tertentu yang mana penyakit-penyakit tersebut secara penanganan medis modern tidak bisa tuntas atau belum bisa tuntas. Maka dengan pengobatan herbal yang kontinu, terukur, dan juga tepat sesuai dosis yang benar, maka insya Allah dia akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, di antara keunggulan obat-obatan herbal adalah di mana pengobatan dengan menggunakan obat-obatan herbal ini harganya relatif murah. Dari mana kita melihat sisi itu ya? Karena pada kenyataannya mungkin sebagian akan menganggap justru berobat dengan herbal itu lebih mahal, Pak Ustadz ya, karena memang harga herbal di pasaran itu cukup tinggi, sementara obat-obat dokter ya itu cenderung lebih murah, di toko-toko bisa dapat gitu ya, obat-obatan sintetis maksudnya ya, itu lebih murah ya. Teman-teman sekalian, bahwa kita boleh melihat sebab-sebab kenapa pengobatan herbal ini lebih murah. Yang pertama, bahwa bahan baku mudah didapat. Nah, misalnya untuk kasus tadi kebas-kebas yang disebabkan sirkulasi darah yang tidak lancar, pegagan ini mudah, banyak hidup di lingkungan kita. Kadang ada di pematang sawah, di tanah-tanah lapang ya, mudah bisa dikembangkan juga. Nah, ya, tanam sendiri. Nah, ini tentu adalah sebuah kemudahan ya. Apa? Misalnya untuk hipertensi, kita konsumsi daun salam ya, sekaligus untuk menurunkan asam urat yang tinggi ya. Daun salam mudah kita dapatkan ya, harganya pun sangat murah. Di pasaran bumbu-bumbu dapur itu banyak. Untuk melancarkan sirkulasi darah, membuang angin, pegal-pegal, dan untuk stamina pria, misalnya bisa dengan konsumsi kayu manis ya, diseduh dengan air panas. Nah, jadi ini mudah ya, mudah didapatkan. Begitu juga untuk kasus-kasus yang lain. Nah, kemudian yang kedua, kenapa harga obat-obatan herbal ini relatif murah, teman-teman? Karena obat-obatan herbal ini bahan bakunya tidak perlu diimpor, ya kan? Tidak perlu mencarinya dari luar, kecuali beberapa jenis yang mungkin tidak tumbuh di negeri kita. Namun alhamdulillah kita ini hidup di negeri potongan surga ya. Negeri kita ini adalah potongan surga, masya Allah sekali, luar biasa ya. Sehingga apa? Kita perlu untuk bersyukur kepada Allah. Dengan cara apa? Manfaatkan hasil alam kita ini ya. Mari kita maksimalkan potensi alam kita dengan tanah yang subur, dengan tumbuh-tumbuhan yang begitu lengkap, begitu banyak. Harusnya ini bisa kita maksimalkan sebagai tempat penghasil produk-produk herbal terbaik dengan kualitas terbaik, dengan olahan terbaik, dengan dosis yang terbaik. Sehingga apa? Bisa menjadi solusi bagi masalah-masalah penyakit yang ada di tengah-tengah umat masyarakat
kita. Ya. Teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kenapa harga obat-obatan herbal ini relatif murah? Ya karena memang obat-obatan herbal ini dia dapat dibudidayakan secara mandiri. Ya. Kita bisa tanam sendiri, tanam serai, tanam kunyit, tanam lengkuas, tanam tadi pegagan, ya, dan sangat mudah, tidak perlu usaha yang berat-berat, ya, bisa dibudidayakan di samping rumah, halaman rumah, ya. Makanya dahulu itu sempat tenar tahun 90-an, ya, sampai 2000-an. Itu apa? Ada namanya istilah tanaman toga, tanaman obat keluarga. Ya. Ini dalam upaya apa? Untuk ya menghadirkan obat-obatan herbal yang mudah, murah, dan berkah. Nah, makanya teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, kalau ada tanah kosong di halaman rumah atau di samping rumah, nggak usah dipaping lagi. Jangan tanamkan paping, ya, tapi tanamkan obat-obatan herbal. Tanamkan tanaman-tanaman obat, ya, rimpang-rimpang. Ini rimpang-rimpang jangan dianggap remeh. Jahe, kunyit, lengkuas, temulawak, serai, tomat, cabai, bawang, ya. Ini semua adalah selain dia bumbu dapur, ianya juga adalah tanaman-tanaman obat berkualitas yang sangat baik untuk membantu kita, ya, dalam upaya menjaga kesehatan dan mengobati penyakit yang ada. Ya, ada diantaranya sebagai obat lambung, ada untuk menjaga dari kekentalan darah, ada untuk menguatkan tulang, ya, ada untuk menormalkan tekanan darah, ya, untuk menghilangkan pegal-pegal, mengusir angin dan sebagainya. Ini manfaat toga tadi, tanaman obat keluarga. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya di antara keunggulan, ya, obat-obatan herbal dari obat-obatan sintetis, yang keempat adalah bahwasanya obat-obatan herbal ini dapat disajikan sendiri secara mandiri dengan mudah tanpa membutuhkan bantuan dokter atau yang lainnya. Jadi mudah saja, tidak perlu ribet, tidak perlu resep dokter, tidak perlu resep para ahli, kecuali dalam hal-hal khusus, ya, yang butuh takaran-takaran yang lebih terukur, misalnya untuk kasus-kasus penyakit berat. Ya. Tapi kalau sekedar hanya untuk melancarkan sirkulasi darah, membuang angin, menurunkan kolesterol, menurunkan asam urat, menurunkan tekanan darah, nah ini mudah saja. Tinggal ambil jenis tanaman yang bermanfaat untuk penyakit-penyakit tersebut, lalu kemudian diseduh, ya, atau ditumbuk atau di blender, lalu kemudian dikonsumsi. Ini sangat sederhana, ya, hampir semua orang dapat melakukannya, jadi tidak terlalu rumit, ya. Nah, nanti insya Allah di akhir pembahasan kita kan ada jenis-jenis tanaman yang dia termasuk tanaman obat yang punya manfaat banyak untuk kesehatan kita dan bisa digunakan juga untuk sebagai obat terapi untuk berbagai penyakit. Di akhir nanti tentunya. Ini kita sabar dulu, kita mulai dulu dengan pembukaan tentang herbal, pengenalannya dulu, ya, termasuk keunggulannya ini. Teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala. Di antara kemudahan penggunaan herbal ini apa? Bisa sebagai lalapan, ya, bisa sebagai minuman yang direbus, ya, kemudian bisa ditempel dan bisa juga dioles. Jadi tidak sulit, ya. Kita ambil rimpang misalnya, iris tipis-tipis, cuci bersih dulu, iris tipis-tipis, lalu kemudian diseduh air panas mendidih, tunggu hangat, lalu minum. Mau tambahkan madu 1 sendok lebih baik lagi, ya. Atau mau di blender, ambil, ya, bahannya seukuran, ya,
Kalau satu jenis ya minimal segenggam ya. Nah, kalau dia adalah berupa ramuan maka disesuaikan saja ya. Ukuran segenggam itu berapa bahan yang dibutuhkan. Misalnya ada 5 bahan, nah segenggam itu dibagi 5. Nah, udah. Kemudian kita rebus dengan api kecil atau kita seduh dengan air mendidih. Tentunya setelah diiris-iris ataupun digeprek ya. Nah, kalau mau di blender boleh juga. Silakan di blender ya. Kemudian disaring dan dikonsumsi. Nah, inilah diantara keunggulan obat-obatan herbal ya daripada obat-obatan sintetis ya. Mudah-mudahan dengan materi pada pertemuan ini menambah kembali wawasan kita terhadap obat-obatan herbal, dan semoga kita bisa mengambil manfaatnya dan bisa mempraktekkannya dalam rangka upaya secara mandiri ya, untuk menjaga kesehatan keluarga kita ya, dan juga untuk kemudian membantu orang lain yang membutuhkan, tentunya tetap dengan panduan ilmu, tidak sekedar modal semangat belaka. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Inilah tema kita pada kesempatan kali ini. Sebelum saya tutup, saya akan menjawab dulu pertanyaan ini yang masuk. Pak, saya mau tanya, kalau obat herbal untuk sakit kepala sebelah apa ya Pak? Nah, ini migrain namanya ya. Migrain. Nah, migrain itu kan juga sama. Ini akibat sirkulasi darah yang tidak lancar ke otak, ke kepala. Nah, biasanya sumbatannya di mana nih? Ini di area servikal nih, tulang servikal leher ya. Maka silakan untuk melakukan terapi pijat holistik ya, seperti Yumeho, kemudian atau kretek ya, ataupun masas ya, untuk merapikan kembali tulang servikal kita. Setelah itu nanti herbalnya konsumsi pegagan ya, ataupun kayu manis, ataupun jahe merah ya. Silakan diseduh. Kalau pegagannya boleh di blender atau dilalap ya. Kalau kayu manis boleh diseduh air mendidih ya, tunggu hangat, campur madu, minum setiap pagi dan sore. Kemudian kalau jahe merah juga demikian, bisa dicampur juga, dikombin antara kayu manis dengan jahe seukuran satu ruas ibu jari lah ya. Nah, ini dikonsumsi pagi dan sore. Campur dengan gula aren lebih bagus ya, atau dengan madu lebih mantap lagi. Nah, ini untuk masalah sakit kepala sebelah ya, silakan dicoba di rumah. Untuk Mas Rudi ya, mudah-mudahan Allah beri sembuh. Terima kasih doanya Mas Rudi ya. Semoga kita semua sehat-sehat selalu ya. Nah, teman-teman semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pertemuan kita pada hari ini ya. Saya rasa tidak ada lagi pertanyaan yang perlu saya jawab. Nah, insyaallah kita akan jumpa lagi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi